Nah, di sini yang pertama, kita bakalan membahas dulu nih tentang kalimat terbuka, kalimat tertutup, persamaan, dan pertidaksamaan gitu. Nah, kenapa sih kita harus mengenal hal-hal ini dulu ya sebelum kita masuk ke materi sistem persamaan dan pertidaksamaan gitu ya. Nah, karena sebelum kita masuk ke materi sistem persamaan dan pertidaksamaan, nah hal-hal inilah yang kita butuhkan ya sebagai dasar materinya gitu. Biar kita kenal dulu nih, apa sih itu persamaan, apa itu pertidaksamaan gitu dan hubungannya apa nih dengan sistem persamaan maupun pertidaksamaan. Oke. Nah, di sini diawali dengan adanya kalimat terbuka ya, teman-teman. Jadi kalau kalimat terbuka itu kalimat yang nilai kebenarannya tidak dapat ditentukan ya. Kenapa? Karena dia memuat variabel gitu. Jadi kalau misalkan nih kita sering ya menjumpai di soal matematika itu ada variabel, misalkan ada X, kemudian Y, A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini kan namanya variabel ya. Nah, variabel itu kan suatu hal yang nilainya tuh belum diketahui gitu. Jadi nilai dari variabel tuh belum diketahui ya, kecuali kalau dia udah diselesaikan gitu. Nah, karena nilai dari setiap variabel itu tidak diketahui, makanya dinamakan kalimat terbuka ya, atau kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya gitu ya. Nah, kenapa sih kalimat yang memuat variabel itu dinamakan kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya? Karena contohnya seperti ini nih. Kakak punya sebuah kalimat, jumlah kuadrat B dan 3 adalah 130. Nah, ini kan B-nya, dia kan sebagai variabel ya. Nah, variabel itu kan tidak diketahui nilainya ya, atau belum diketahui nilainya. Nah, kita belum tahu si B-nya ini berapa gitu. Kita belum tahu nilainya berapa, sehingga kita nggak bisa menyimpulkan nih kalimat ini apakah benar atau salah gitu. Nah, supaya kita bisa menentukan kalimatnya benar atau salah, maka kita harus cari dulu si B-nya ini gitu ya. Caranya gimana? Caranya dengan mengubah kalimat ini ke dalam kalimat matematika. Nah, nanti kan kalimat matematikanya akan seperti ini ya. Nah, kalau udah dalam bentuk ini nanti bisa dicari B-nya. Nanti akan ketemu B-nya. Oke? Nah, seperti itu ya sekilas tentang kalimat terbuka. Nah, ini untuk kalimat terbuka, tertutup, persamaan sama pertidaksamaan nanti hanya sebagai materi pengantar ya teman-teman. Jadi kita nanti bahasnya cukup singkat aja. Oke. Terus kalau kalimat tertutup ini gimana? Nah, kalau kalimat tertutup itu kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, ya. Contohnya apa? Contohnya, di sini misalkan ada sebuah pernyataan, Kota Malang terletak di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kan kita bisa melihat ini ya, bisa melihat ini dengan jelas. Dan kita bisa menentukan, ya, bisa menentukan apakah kalimat ini tuh benar atau salah ya. Nah, kalau kalimat yang ini benar. Gitu. Nah, ini contohnya ya, karena semuanya jelas nih. Ya, semua informasinya jelas. Kota Malang, kemudian terletaknya di mana? Di Provinsi Jawa Timur, gitu. Itu kalimat tertutup. Nah, kalau kalimat terbuka kan tadi memuat variabel ya. Ini B, B-nya belum kita ketahui. Gitu. Nah, nanti yang akan kita pakai ya, yang akan kita pakai di sistem persamaan dan pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka ya. Jadi yang memuat variabel gitu. Oke. Nah, itu untuk kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, kemudian di sini nextnya, nah ini ada persamaan dan juga pertidaksamaan. Nah, kalau persamaan apa? Persamaan itu adalah kalimat terbuka dalam matematika yang memuat satu peubah atau lebih dengan tanda sama dengan.
Nah, ini berarti kalau misalkan kita ingin membuat sebuah persamaan, itu dia pakainya tanda sama dengan ya. Seperti ini nih contohnya. 2x plus 3 sama dengan 4. Nah, kemudian x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, ini kan dia kalimat terbuka dan memuat tanda sama dengan gitu. Nah, itu kita bisa mengatakan bahwa ini adalah persamaan gitu ya. Nah, kalau pertidaksamaan ini gimana, Kak? Kalau pertidaksamaan itu kalimat terbuka ya dalam matematika yang memuat satu peubah atau lebih dengan tanda ketidaksamaan. Jadi pakainya tanda ketidaksamaan ya. Nah, ini misalnya kurang dari, lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan gitu. Jadi dia cuman beda di tandanya aja nih. Nah, ini kalau persamaan pakai sama dengan. Kalau pertidaksamaan pakai tanda ketidaksamaan. Gitu ya. Nah, teman-teman, di sini kan ada tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, ini kan ada yang memakai sama dengan, ada yang tidak ya. Oke. Nah, ini kan ada yang memakai sama dengan, ada yang tidak. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang, ini kakak contohkan ya, misalkan yang kurang dari. Nah, kalau yang memakai sama dengan itu nanti nilainya include ya atau termasuk di dalamnya. Misalkan kakak ada contoh X kurang dari 2. Kemudian X kurang dari sama dengan 2. Nah, ini beda ya teman-teman. Kalau yang ini berarti nanti semua nilai X-nya itu harus kurang dari 2. Berarti maksimal berapa? Maksimal 1,99 sekian ya. 99 titik titik titik. Nah, ini nanti pokoknya dia nggak boleh sama dengan 2. Nah, kalau X yang kurang dari sama dengan 2, nanti nilai maksimalnya adalah 2 gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Kalau yang ada sama dengannya duanya ikut, kalau yang dia nggak ada sama dengannya, duanya nggak boleh ikut gitu ya. Itu contoh sederhananya. Nah, ini kakak ada contoh dari pertidaksamaan. Nah, ini misalkan 2x ditambah 3 lebih dari 4. Ya. Kemudian x kuadrat ditambah 2x kuadrat kurang dari sama dengan 8. Dan seterusnya. Nah, ini contoh dari pertidaksamaan. Nah, dia kan ini nih, pakainya tanda ketidaksamaan. Nah, ini diperhatikan ya, teman-teman. Gitu. Oke, itu untuk persamaan dan pertidaksamaan. Oh, slide yang tadi. Oh, untuk PPT-nya nanti tetap kakak kirimkan ya teman-teman di Google Drive seperti biasanya. Jadi nanti setelah kelas ya, teman-teman boleh cek tuh di Google Drive ya. Gitu. Jadi nanti kakak kirimkan yang polosan, kemudian yang ada coretannya juga gitu ya. Oke, 2x min 1 per x dari mana, Kak? 2x min 1 per x, ini hanya contoh ya. Nah, ini tidak dari mana-mana ya, karena ini cuman contoh saja, gitu. Kenapa, Kak, dipakai sebagai contoh? Ini kan dia pakainya adalah tanda sama dengan. Nah, berarti dia masuknya ke persamaan, gitu. Oke? Itu cuman contoh doang. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenisnya ya. Jenis persamaan dan pertidaksamaan ya. Jadi untuk persamaan dan pertidaksamaan itu sebetulnya kan ada banyak jenis. Ini kakak nanti ambil beberapa yang cukup sering muncul ya. Tapi nanti misal teman-teman menjumpai ada soal yang jenis persamaan atau persamaan itu beda, nanti bisa coba dieksplor sendiri. Itu
kalaupun misal memang Kak aku bingung nih Kak gitu gimana cara mengerjakannya atau kurang paham nanti boleh tanya ke Kakak gitu ya. Oke, ini yang pertama ada persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, kalau linear, nah berarti kan dia untuk pangkat tertinggi dari variabelnya satu ya, gitu. Linear itu biasanya dia bentuknya eh, garis ya, garis lurus. Nah, dia nggak ada lengkungannya, gitu. Itu kita biasanya nyebutnya linear. Nah, gimana nih untuk persamaan dan pertidaksamaan linear? Nah, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah satu ya. Nah, ini variabelnya nih X. Ini X. Nah, ini kan X pangkat satu, X pangkat satu gitu. Makanya kita masukkan dia ke dalam kategori linear. Gitu. Nah, yang atas ini persamaan, yang bawah pertidaksamaan. Nah, terus yang kedua ada yang bentuknya kuadrat. Nah, kalau kuadrat, biasanya dia grafiknya akan cenderung melengkung ya, teman-teman, atau bentuknya seperti parabola gitu. Bentuknya seperti parabola. Ya, itu untuk penjelasan singkatnya tentang yang persamaan kuadrat. Nah, terus yang selanjutnya ada yang bentuknya pecahan. Nah, kalau pecahan ya, pecahan kan ada yang namanya pembilang dan penyebut. Nah, pembilang itu yang di atas nih ya, ini pembilang. Kemudian di bawahnya ini penyebut. Oke. Nah, kenapakah ini ada fx, ada gx? Nah, ini supaya memudahkan untuk teman-teman ini ya memahaminya. Nah, fx, ada gx. Nah, di sini kan biasanya kalau bentuknya pecahan itu kan seperti ini ya. Nah, ini pecahan nih. 2x-1 per x. Nah, ini kan pecahan bentuknya ya. Yang atas tuh dia berupa persamaan, yang bawah juga. Nah, makanya kenapa kita tuliskan sebagai fx dan gx? Karena kalau bentuknya pecahan biasanya ada dua persamaan, atas dan bawah. Gitu, oke? Nah, fx per gx sama dengan 0. Dengan gx tidak boleh sama dengan 0. Oke? Ini syaratnya. Nah, terus yang pertidaksamaan juga seperti itu ya. Ini cuma beda tandanya aja. Dengan GX tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa sih Kak GX-nya itu tidak boleh sama dengan 0? Karena untuk penyebut ini tidak boleh 0 ya teman-teman. Karena kalau misalkan penyebutnya 0, nanti hasilnya tidak akan terdefinisi ya. Gitu. Makanya syaratnya adalah GX tidak boleh sama dengan 0. Oke? Ini diperhatikan juga. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada yang bentuknya itu bentuk mutlaks ya. Nah, bentuknya itu mutlaks. Nah, yang pertama ini untuk yang persamaan ya. Untuk yang persamaan biasanya tuh ada bentuk seperti ini. Ada mutlaks fx ya. Mutlak fx itu nilainya akan sama dengan akar dari fx kuadrat. Gitu ya. Kan sama dengan akar dari fx kuadrat. Ini untuk persamaan. Karena kan nanti untuk hasil mutlak kan selalu positif ya teman-teman. Jadi nanti yang kiri nilainya fx, terus yang kanan gimana? Yang kanan juga nilainya fx. Karena akar dari kuadrat itu nilainya adalah bilangan itu sendiri. Jadi nilainya f gitu ya. Itu untuk yang persamaannya. Kalau untuk yang pertidaksamaannya, ini biasanya misalkan ada fx, mutlak fx kurang dari a. Nah, a ini konstanta ya teman-teman biasanya. Misalkan mutlak fx kurang dari 5 atau kurang dari 3 ya atau konstanta lainnya ya. A ini biasanya konstanta, oke? Nah, nanti kita bisa tuliskan sebagai min A kurang dari fx kurang dari A gitu. Jadi nanti mutlaksnya bisa dibuka, kemudian si fx-nya akan terletak di antara min A sampai A gitu, oke? Jadi nanti bentuknya dari yang ada mutlaksnya bisa diubah seperti ini gitu.
Nah, itu untuk pertidaksamaannya. Kak, pecahannya yang penyebut sama-sama nggak boleh nol, betul ya? Yang penyebut itu sama-sama tidak boleh nol ya, karena nanti kalau misalkan penyebutnya nol, hasilnya tidak akan terdefinisi. Oke? Mutlak sama dengan akar, ini kan yang kanan, kan ada kuadrat nih. Nah, akar kuadrat kan menghasilkan si bilangan itu sendiri. Gitu. Jadi nanti kiri dan kanan hasilnya sama-sama fx. Oke? Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada bentuk akar. Nah, ada bentuk akar nih teman-teman. Ada bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar gimana Kak? Kalau bentuk akar, di sini untuk persamaan dan pertidaksamaan hampir sama ya, cuman beda tanda. Nah, ini kan awalnya yang ruas kiri ada akar X. Ini ada akar X, ada akar X ya, sama. Terus, ini yang ruas kanan A semua gitu. Nah, biasanya kan kalau di soal kan kita diminta untuk mencari nilai X ya. Nilai X selaku variabel. Ini A-nya misalkan aja konstanta ya, atau bilangan gitu. Nah, supaya kita bisa mencari nilai X ya, dari akar X kan berarti harus kita kuadratkan ya. Harus kita kuadratkan. Supaya apa? Supaya dia bisa berubah menjadi X atau dirinya sendiri. Gitu. Karena kalau akar kuadrat kan akan menghasilkan dirinya sendiri. Nah, berarti kan kanan kiri harus dikuadratkan. Nah, ini berarti ini misalkan yang atas berarti kan akar X kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, sama dengan A kuadrat. Akar X kuadrat kan X atau dirinya sendiri. Kemudian sama dengan A kuadratnya apa? Tetap tulis A kuadrat. Nah, berarti X sama dengan A kuadrat. Gitu ya. Nah, itu untuk bentuk akar. Gitu. Oke, nah ini untuk materi pengantarnya ya teman-teman. Untuk selanjutnya, nah untuk selanjutnya kita udah masuk ke sistemnya. Nah, kalau tadi kan masih jenis-jenisnya ya. Ini kita next ke sistem persamaan dan pertidaksamaan. Nah, kalau sistem, intinya kalau persamaan atau pertidaksamaan, itu kan dia satu ini ya, satu apa namanya, em, satu baris aja. Misalkan nih kayak gini. Nah, ini kan satu ini ya, satu baris aja. Ini juga satu baris aja. Nah, ini kita nyebutnya dia persamaan. Tapi kalau dia namanya sistem, sistem itu berarti kumpulan ya, teman-teman. Kalau kita ada namanya sistem persamaan, berarti kumpulan dari beberapa persamaan gitu. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan sebetulnya dia dua persamaan ya, dua persamaan yang berbeda. Kemudian kita satukan ya, atau kita kumpulkan sehingga membentuk sistem gitu. Ini kalau kita ambil sendiri-sendiri, misalkan kita cuma ambil yang atas, 2x min y sama dengan 9. Nah, itu nanti kita nyebutnya persamaan ya, gitu. Tapi kita kalau ngambilnya sepakat ini ya, kita jadiin satu. Nah, ini namanya sistem persamaan ya, karena dia terdiri dari kumpulan, ya, kumpulan persamaan. Oke? Nah, terus jika terdapat dua variabel yang belum diketahui nilainya, ya, biasanya sistem persamaan atau pertidaksamaan memiliki dua buah penyelesaian. Ini kurang ya, teman-teman. Harusnya di sini dua buah penyelesaian. Oke. Dua buah penyelesaian. Jadi misalkan nih, sistemnya itu dia ada variabel X dan variabel Y. Nah, variabelnya itu kan ada dua. Nah, berarti nanti penyelesaiannya itu akan ada dua juga ya. Ada nilai X dan nilai Y. Gitu, dua buah penyelesaian.
Oke, nah di sini kan contohnya ada atas dan bawah. Nah, ini karena dia ada dua variabel, maka kita nyebutnya SPLDV. Atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kenapa linear? Karena kan dia pangkal tertinggi variabelnya satu ya. Ini X, ini Y. Ya, dia nggak ada kuadratnya. Terus kenapa dua variabel? Karena variabelnya ada dua X dan Y. Gitu. Nanti penyelesaiannya berupa nilai X dan Y. Ya. Nah, itu untuk sistem ya, sistem. Sistem itu intinya kumpulan. Oke, nah sebelum ke materi selanjutnya, selain ada SPLDV, nantinya juga akan ada namanya SPLTV ya, teman-teman. Ada SPLTV. Nah, kalau DV kan berarti dua variabel. Kalau TV, dia tiga variabel. Tuh. Biasanya yang di soal itu paling banyak ya munculnya itu tiga variabel gitu. Untuk empat variabel, lima dan seterusnya itu jarang sekali muncul ya. Itu seringnya mentoknya itu di tiga atau maksimal tiga. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada metode, metode ya, metode penyelesaian dari sistem persamaan. Nah, ini kakak ambilnya yang sistem persamaan ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk yang pertidaksamaan itu biasanya em, nanti untuk soal-soalnya itu lebih banyak menggunakan grafik ya. Gitu. Nanti kita coba lihat contoh soalnya gitu. Oke. Nah ini untuk metodenya ini ada empat ya, ada empat. Yang pertama eliminasi, kemudian substitusi, campuran, dan yang terakhir, metode determinan dan aturan Cramer. Oke, kita bahas satu-satu dari yang pertama. Nah, ini ada namanya metode eliminasi. Nah, kenapa eliminasi? Eliminasi artinya menghilangkan ya, teman-teman, atau mengeliminasi, ya. Nah, di sini contohnya kakak punya dua ini ya, dua persamaan nih atas bawah ya. Tentukan nilai X dari sistem persamaan tersebut. Nah, berarti gimana? Berarti kalau kita mencari nilai X, berarti kan kita harus menghilangkan nilai Y ya, harus menghilangkan nilai Y-nya. Nah, berarti yang dieliminasi haruslah Y. Nah, awalnya kan ada persamaan ini, ya, yang atas, dan persamaan yang bawah ini. Nah, yang mau dieliminasi nilai Y, berarti apa? Berarti Y-nya itu dia koefisiennya harus sama. Nah, koefisien itu bilangan di depan variabel ya. Jadi misal kakak ada 7Y. Nah, ini kan variabel nih, ini variabel. Nah, si 7-nya ini koefisien ya. Jadi kalau mau eliminasi, koefisiennya tuh harus sama dulu, oke? Nah, ini kan yang atas min Y, berarti kan sama aja min satu Y ya. Ini satu. Terus yang bawah 7, nah ini kan belum sama. Kita harus makan. Nah, nyamainnya gimana, Kak? Nyamainnya tinggal dikali. Oke? Yang atas bisa kita kali 7, yang bawah kita kali satu. Nah, kenapa? Satu kali 7 kan 7. Kemudian 7 kali satu tetap 7 ya. Jadi supaya sama atas dan bawah. Nah, nanti karena ini kali 7, berarti semua ruasnya dikali 7 ya. 2x kali 7, 14x. Min 1y kali 7, min 7y. 9 kali 7, 63. Gitu. Begitu juga yang bawahnya, dikali satu semua. Oke? Nah, ini udah dapet. Ini ya, setelah dikali. Kemudian kita apakan? Kita lihat dulu. Ya. Ini kan dia ada min 7Y, min 7Y. Nah, ini kan sama nih tandanya, minus-minus. Ya, kalau sama tanda berarti dikurangin ya, teman-teman, dikurangin. Kalau beda tanda, ditambah. Oke, gitu. Kalau beda tanda, ditambah. Nah, ini kan sama, minus-minus. Berarti kita kurangin. Minus 7, min, min 7Y. Berarti kan hilang ya. Minus 7 nanti min ketemu min kan plus.
Berarti kan 0. Ini hilang, tinggal coret-coret. Kemudian 14 minus 3, 11 X. 63 minus 1, 62. X, 62 per 11. Oke, udah ketemu nilai X-nya. Nah, itu kalau untuk metode eliminasi. Apa harus positif, Kak? Nah, maksudnya yang apanya nih? Yang positif ya? Ini bisa coba dijabarkan lagi. Kalau di plus bisa, Kak. Nah, kalau di plus syaratnya itu ya untuk operasinya harus sama ya. Ini kan atas bawah minus minus semua. Nah, ini kan operasinya yang atas minus, yang bawah minus. Berarti harus dikurangin ya. Ini karena operasinya sama. Kalau operasinya beda nanti barulah ditambah ya. Gitu. Oke? Kak, semisal itu min sama plus. Nah, semisal yang atas operasinya min, yang bawah plus. Berarti apa, Kak? Berarti di sini plus ya makanya ya, bukan min. Gitu. Masih kurang paham yang di bagian kali 7 dan 1. Dibalikkah? Bukan ya, bukan dibalik. Jadi, ini kan gini, yang atas kan dia 1Y ya tadi. Terus yang bawah itu 7Y. Nah, sedangkan syarat dari eliminasi, koefisiennya tuh harus sama ya, harus sama-sama 7. Atau misalkan, kalau aku nggak mau 7, mau aku samain 14. Nah, itu boleh ya teman-teman. Tapi di sini kita ambilnya 7 aja ya, biar nggak kebanyakan. Nah, makanya karena harus sama-sama 7, yang atas kan dari 1 supaya menjadi 7 harus dikali 7 gitu. Yang bawah dari 7 supaya menjadi 7 harus dikali berapa ya? Dikali 1 gitu ya. Oke. Itu kan min Y dan min 7 terus dieliminasi. Jadinya 1 dan 7. Apa harus positif? Jadinya 1 dan 7. Apa harus positif? Oh, ini kah? Yang kali 7 kali satunya atau yang mananya nih? Kalau plus sama plus kan dia sama sama ya operasinya ya. Berarti dikurang, oke? Berarti kalau angkanya plus semua dijumlah ya, Kak. Kalau angkanya plus, oh maksudnya operasi yang tengahnya ini ya. Sorry ya teman-teman, ini coba Kakak perjelas lagi. Jadi maksudnya eh, plus sama plus itu tadi Kakak ini yang di operasi tengahnya ya, bukan bukan ini, bukan bilangannya. Bukan misalkan Kak ini positif, ini positif, positif, positif. Jadi pakai apa namanya, pakai plus. Nah, itu bukan ya teman-teman. Yang menjadi acuan adalah operasi tengah. Nah, ini perhatikan ya teman-teman. Atau operasi di ini di depan variabel yang akan dieliminasi. Ini kan kita mau mengeliminasi Y. Nah, di depan Y itu kan ada operasi ya. Operasinya minus yang atas, yang bawah juga minus. Nah, karena sama-sama minus, berarti apa, Kak? Berarti ya kita pakai tanda minus di sini. Atau kita kurangkan gitu. Terus misalkan Kak ini di depan yang 7Y-nya itu yang atas misalkan plus, kemudian yang bawah misalkan minus. Nah, ini kan beda tanda ya, beda operasi. Nah, kalau beda operasi gimana? Kalau beda operasi ya, dia nanti di sini pakainya plus gitu. Jadi kalau sama operasi pakai minus, kalau beda operasi pakai plus. Tuh, itu nanti bisa teman-teman catat sendiri gitu ya sebagai catatan misalkan lupa nih harus pakai minus atau plus. Yang itu 7 sama 1. Oh, yang ini ya. Nah, kalau yang kali 7 kali 1, ini apakah harus positif, Kak? Apakah boleh negatif atau tidak? Nah, jawabannya bebas ya, teman-teman, bebas. Jadi, kamu bebas mau ininya mau kali negatif, Kak, mau ininya mau kali positif, Kak, itu terserah ya, teman-teman, gitu. Yang penting apa? Yang penting nanti hasilnya adalah untuk variabel yang mau dieliminasi, koefisiennya
koefisiennya tuh harus sama gitu ya, harus sama gitu. Bahkan nih misalkan nih Kak, untuk menyamakan koefisien ini aku harus kalikan setengah Kak, atau aku harus kalikan pecahan. Nah, apakah boleh? Jawabannya boleh ya. Jadi boleh-boleh aja. Misalkan aku harus kalikan setengah Kak, dia bentuknya pecahan nih yang perkaliannya dikali setengah. Nah, itu boleh banget gitu ya. Yang penting nanti hasil koefisiennya tuh sama atas bawah. Masih kurang paham Kak yang sehabis disamakan. Nah, maksudnya bagaimana ya? Maksudnya gimana? Nanti coba ini di apa dijabarkan kembali. Kak, kalau Y-nya sama-sama ada angkanya gimana? Sama-sama ada angkanya. Oh, maksudnya udah sama gitu ya angkanya. Misalkan yang atas tuh Kak, yang atas sudah 7Y, yang bawah juga udah 7Y. Nah, berarti ya udah, kamu nggak usah repot-repot mengalihkan ya. Tinggal langsung mengeliminasi aja gitu. Oke? Tinggal langsung mengurangkan atau menambahkan aja di sini. Tuh, jadi step yang perkalian ini bisa dilewatin. Kalau Y-nya itu angkanya udah sama gitu. Ya, kalau step mengalihkan ini kan dia supaya Y-nya sama. Nah, kalau Y-nya udah sama berarti yang ini bisa dilewati ya. Yang dikalikan ini. Sehabis menyamakan variabel. Sehabis menyamakan variabel. Oh, step yang ini kah? Step yang ini kan udah sama tuh variabelnya atas bawah 7Y 7Y. Nah, berarti kan kalau udah sama kita tinggal eliminasi dong gitu. Tinggal eliminasi. Nah, untuk mengeliminasi kamu lihat dulu di depan 7Y 7Y-nya itu operasinya sama atau beda. Nah, ini kan sama minus minus ya. Tahu pengurangan semua. Berarti apa? Berarti kita mengeliminasinya juga dengan cara dikurang gitu. Kalau ini misalkan beda, plus minus ya, ini plus, ini minus, berarti nanti pakainya plus. Oke, intinya kalau operasinya sama, dikurang. Kalau operasinya beda, ditambah. Gitu. Yang 14 dan 3X-nya, ini dari perkaliannya ya. Jadi dikali 7 ini tuh maksudnya semua ruas ini tuh ikut dikali 7 ya. 2x kali 7, 14x. Min 1y kali 7, min 7y. 9 kali 7, 6, 3. Gitu. Yang B juga sama kayak gitu. Kalau angka Y-nya beda, berarti dicari angka yang paling besar atau gimana, Kak? Nah, biasanya iya, teman-teman, dicari angka yang paling besar ya. Ini kan ada 1, ada 7. Berarti kita samakan ke 7 aja, supaya mudah. Soalnya kenapa? Soalnya misalkan nih kamu mau nyamainnya itu ke 1, nanti akan lebih ini ya, lebih rumit. Kalau kamu mau menyamakannya adalah menjadi 1Y, berarti kan yang bawah harus dikali 1/7. Nah, itu kan pecahan tuh lebih repot. Nah, makanya sebisa mungkin ya, sebisa mungkin di sini tidak dikalikan pecahan. Gitu, oke? Jadi makanya samakannya itu ke angka yang paling besar, ya. Oke, sip. Nah, lanjut ya ke yang substitusi. Nah, kalau substitusi ini lebih gampang ya, teman-teman. Kalau substitusi itu kan artinya dia menggantikan ya. Tuh, substitusi menggantikan. Jadi misalkan nih kakak punya sistem persamaan seperti ini. Nah, tentukan nilai X. Oke, udah diketahui nilai Y-nya juga. Berarti nilai Y yang bawah ini bisa kita substitusi ke persamaan yang atas, ya. Pertama, kita tulis dulu persamaan yang pertama. Persamaan yang atas, ya. Tulis. Terus nanti untuk nilai Y-nya kita ganti menjadi 2. Nah, ini nih kita ganti. Nah, kita ganti dia menjadi 2. Dari mana, Kak? Dari Y sama dengan 2. Oke? 2x plus 3 kali 2 sama dengan 9. 2x plus 6 sama dengan 9.
2X sama dengan 9 min 6. Ini kan pindah ruas ke sini. Oke, min 6. Berarti 2X sama dengan berapa? 3. X-nya 3 per 2. Nah, ini lebih mudah ya. Tinggal masukin aja nilai Y-nya. Dua-duanya itu dari sini. Nah, ini kan yang diketahui. Ini yang diketahui. Ini diketahui. Oke, ini diketahui. Terus tentukan nilai X. Nah, berarti kita pertama tuliskan persamaan yang atas. Ini kan persamaan, kakak kasih nomor ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini bawah. Nah, kita tulis dulu persamaan yang atas ya. 2X plus 3Y sama dengan 9. Kemudian kita masukkan persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, ya. Berarti gimana, Kak? Berarti nanti nilai Y sama dengan 2. Masukkan ya ke persamaan pertama. Awalnya kan 2X plus 3Y sama dengan 9. Nah, Y-nya kan 2 tuh. Oke, masukin ke sini aja. Nah, berarti kan nanti menjadi 2X plus 3 kali 2 sama dengan 9. Yang diganti cuma nilai Y-nya aja. Ya. Nah, nanti menjadi 2X plus 6 sama dengan 9. 6 dari mana? 3 kali 2. 3 kali 2 kan 6. Oke? Kemudian sampai di step ini ya, kita pindah ruaskan si 6 ke ruas kanan ya. Yang awalnya plus 6 nanti menjadi min 6. Ya, pindah ruas, dia nanti akan berubah tanda. 2X sama dengan 9 min 6. 2X sama dengan 3. X-nya 3 per 2. Gitu ya. Berarti substitusi itu dikasih tahu berapa. Nah, tergantung teman-teman. Kalau misalkan di soal, ya, kalau di soal itu misalkan nilai salah satu variabel itu sudah diketahui, berarti kita bisa langsung pakai substitusi ya. Kalau misalkan belum diketahui, kita nanti pakai eliminasi baru substitusi. Gitu. Kalau eliminasi dulu baru substitusi, itu nanti masuknya ke metode campuran. Gitu ya. Syarat substitusi harus tahu nilai Y atau X. Betul ya? Betul, harus tahu nilai variabel yang lain dulu. Nah, cara tahu nilai variabelnya dari mana, Kak? Bisa dari soal, bisa dari metode eliminasi ya, atau metode lainnya. Gitu. Berarti hasil pecahannya itu angka yang paling besar di atas atau hasilnya yang di atas. Gini teman-teman. Ini kan 2X sama dengan 3. Nah, teman-teman kalau di aljabar, kalau dia yang awalnya perkalian nih, 2X kan perkalian ya, 2 kali X. Nah, kalau perkalian pindah ruas nanti akan menjadi pembagian. Sehingga X-nya akan sama dengan 3 per 2. 2-nya yang semula di atas menjadi di bawah. Gitu ya. Cara ngerjainnya pakai metode apa gimana, Kak? Nah, kalau misalkan dia untuk soalnya tuh seperti ini kan dia cuman diminta nyari nilai X dan ternyata Y-nya itu bisa langsung ini ya bisa langsung di eliminasi. Nah, ini berarti nanti pakai eliminasi aja. Karena dia cuman diminta nyari nilai salah satu variabel gitu. Terus misalkan carilah nilai X dan Y. Nah, itu kan berarti dua variabel ya. Nah, kalau dua variabel biasanya itu pakainya metode campuran ya.
Metode campuran itu gabungan eliminasi dan substitusi gitu. Oke. Terus kalau metode substitusi dipakainya pas kapan, Kak? Kalau nilai salah satu variabel udah diketahui gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kalau metode campuran, ini kan awalnya ada eh, sistem persamaan ya. Tentukan nilai X dan Y. Nah, dua-duanya diminta nyari. Nah, kalau dua-duanya diminta nyari, biasanya kita pakai campuran ya. Eliminasi dulu, kemudian substitusi. Tuh, ini yang pertama kita eliminasi. Ini stepnya itu sama kayak yang ini ya teman-teman. Jadi ini kakak tidak jelaskan ulang karena sama persis dengan yang ini ya. Ini sama persis. Oke. Nah, ini sama persis karena ini eliminasi, oke? Terus kemudian X-nya kan udah dapat nih 62/11. Nah, nanti nilai X yang ini kita masukkan ke salah satu persamaan ya. Ini kita ambil persamaan yang pertama. Nah, ini kan persamaan pertama yang atas, yang bawah tuh persamaan kedua. Nah, ini persamaan pertama kita tulis dulu. Kemudian nanti nilai X-nya dimasukin ke persamaan pertama. Ini nilai X dimasukin. Ini tanda panah dimasukin ya artinya ya. Dimasukin ke persamaan pertama. Berarti nilai X-nya diganti. Pakai 62/11. 2 kali 62/11 min Y sama dengan 9. 2 kali 62, 124 ya. Kemudian per 11. Min Y sama dengan 9. Nah, 9-nya pindah ke kiri, Y-nya pindah ke kanan. Sehingga 124/11 min 9 sama dengan Y. Oke. Kemudian ini nanti dia kita menyamakan penyebut. Nah, awalnya kan 9-nya nggak punya penyebut ya. Kalau nggak punya penyebut, biasanya dia per 1. Oke. 9/1. Supaya satunya bisa menjadi 11, berarti kan 1 dikali 11 ya. Sehingga 9-nya juga harus dikali 11. Nah, 9 kali 11 berapa, Kak? 99. Nah, 124 min 99/11 sama dengan Y. Ini 25 nih hasilnya. Oke? Kak, jadi kalau metode campuran itu harus eliminasi dulu ya baru substitusi. Betul ya, teman-teman? Oke, ini kakak izin untuk minum dulu. Oke, di sini kalau pindah ruas bukannya jadi positif, Kak. Nah, tergantung pindah ruasnya ya bagaimana. Nah, ini kan awalnya, kalau yang ini ya, yang Y sama 9-nya, Y-nya kan awalnya memang minus ya. Minus Y. Nah, yang ini aja deh. Ini kan awalnya dia minus Y. Pindah ruas kan menjadi positif. Nah, ini kan betul nih, menjadi positif. Terus 9-nya kan awalnya positif. Pindah ruas kan harusnya menjadi negatif. Nah, ini kan betul menjadi negatif. Gitu ya. Kak, 63 dari mana? 63 itu dia dari 9 kali 7. Oke? 99 dari 9 kali 11. Duanya memang nggak dikali 11 kakak. Duanya. Bukan ya. Nggak dikali. Kenapa nggak dikali? Karena kalau perkalian dengan pecahan ya. Ini catat ya. Kalau perkalian dengan pecahan. Itu penyebut kali penyebut. Pembilang kali pembilang. Nah. Dua di sini dia kan nggak punya penyebut.
Nah, kalau nggak punya penyebut, dia adalah per satu ya, penyebutnya tuh satu. Nah, berarti apa? Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 2 kali 6 2 berapa? 124. 1 kali 11 berapa? 11. Gitu ya. Jadi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kenapa 9 harus dikali 11? Betul, buat disamain penyebutnya ya. Apakah kami perlu bisa dengan keempat metode? Tidak harus ya. Jadi biasanya yang sering dipakai itu ini nih, tiga ini ya. Eliminasi, substitusi, campuran. Kalau yang keempat ini opsional ya. Ini pilihan saja nanti. Kalau misalkan lebih lebih merasa mudah pakai yang keempat ini juga nggak apa-apa gitu. Jadi yang biasa dipakai ini satu 2 3. Nah, yang keempat ini hanya alternatif gitu ya. Kalau misalkan nanti temennya Kak aku ngerasa lebih mudah pakai metode keempat. Nah, itu boleh ya teman-teman gitu. Intinya kan keempat metode ini tujuannya kan sama ya, untuk mencari apa? Mencari nilai dari variabel. Jadi penyelesaian dari persamaan itu kan nilai dari variabelnya itu sendiri kan. Jadi misalkan ada sistem persamaan, dia terdiri dari tiga variabel ya, ada X, Y, Z. Nah, nanti kan berarti kamu harus mencari nilai X, nilai Y, nilai Z. Gitu, itu kan penyelesaiannya. Jadi tujuan dari dari keempat metode ini tuh sama ya. Tinggal nanti mau pakai yang mana itu menyesuaikan dari diri teman-teman sendiri ya, nyamannya pakai yang mana. Atau gampangnya pakai yang mana. Kayak yang campuran aku paham, yang masih susah substitusi. Nah, substitusi itu kan dia bagian dari campuran ya, teman-teman. Kak, biasanya materi ini di SNBT berapa soal, Kak? Kira-kira. Nah, untuk komposisi materi, nanti teman-teman tunggu saja ya untuk update info ya dari LTMPT. Nah, biasanya kan ada update infonya tuh, gitu ya. Kak, kok 11 kali 9? Nah, supaya penyebutnya sama. Oke. Kalau kalau metode determinan kayak gimana, Kak? Nah, setelah ini ya, ini kita langsung aja nih ke metode yang determinan. Nah, nanti setelah ini kita masuk ke soal ya. Masih ada deh. Agak ngebut sedikit ya, teman-teman, biar bisa membahas soal ya. Barangkali nanti satu atau dua soal gitu. Nah, ini kalau yang keempat ada metode determinan dan aturan Cramer. Nah, ini kakak malah lebih suka yang ini ya, teman-teman, karena dia metodenya lebih ringkas menurut kakak. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih suka pakai eliminasi, substitusi, itu nggak masalah juga gitu. Nah, ini kita langsung aja mulai dari ini dulu. Nah, ini kan ada SPLDV ya. Nih, ada dua persamaan. Tentukan nilai X dan Y. Nah, yang pertama, kita bikin matriksnya dulu. Nah, matriksnya, ya kan nanti, matriksnya itu adalah 3 7 kemudian 2 min 3. Oke ya, kemudian nanti yang eh, sama dengannya adalah 6 dan 4. Ini nggak cukup nih. Ini lanjutannya sama dengan ya teman-teman. Sama dengan 64. Nah, nah ini matriksnya. Kalau dari SPLDV-nya. Kemudian ini dari mana ke angka-angka di dalamnya? Dari koefisien. Koefisien itu kan dia adalah angka di depan variabel. Jadi ambil aja 3x, berarti masukin 3. 7y, masukin 7 di sini. 2x, masukin 2. Min 3y, masukin min
3. Oke, jadi ambil bilangannya aja. Nah, yang pertama untuk pakai metode determinan dan Kramer, kamu pertama nyari determinan dulu ya, determinannya secara umum. Nah, nyarinya gimana Kak? Pakai matriks yang mana? Untuk mencari D atau determinan, itu kita pakai matriks yang ini ya, matriks dari persamaannya aja ya. Berarti 372 min 3. Nah, ini yang ini. Oke. Nah, berarti untuk mencari determinan itu kan adalah AD min BC. D min BC. A-nya yang mana, Kak? A-nya ini. A, B, C, D. Ya. Jadi urutannya seperti membentuk huruf Z ya, teman-teman. Jadi dari 3, 7, 2, min 3. Seperti huruf Z. Zigzag gitu. A, B, C, D. AD min BC berarti kan 3 kali min 3 dikurangin 7 kali 2. Nah, nanti dapatnya min 2, 3. Itu untuk mencari nilai D-nya dulu. D secara umum ya. Terus kita akan mencari DX. Nah, untuk mencari DX, matriks yang digunakan sama. Tetapi, untuk si ruas X-nya ini diganti dengan 64. Jadi seperti ini. Ini kan ruas X ya. Itu ruas X-nya. Terus ini kan ruas Y-nya. Nah, Y. Ini kan sama dengannya ya. Nah, si ruas X-nya yang 3 dan 2 ini kita ganti pakai 6 dan 4 ya. Jadi kalau mencari DX, si ruas X-nya yang diganti. Menggantinya dengan apa? Dengan matriks yang sama dengannya ini. Di sebelah sama dengan. Gitu. Jadi 3 2 ini diganti pakai 6 4 ya. Bisa simpel itu. Terus nanti dicari juga determinannya min 46. Oke? Terus kalau DY gimana Kak? DY juga sama. Ya, karena Y, DY berarti yang diganti yang ruas Y-nya. Ya, yang ini. 7 dan min 3 diganti dengan 6 dan 4. Oke? Nah, ini kan awalnya di sini tuh 7 sama min 3 tuh. Nah, karena mencari DY kita ganti jadi 6 dan 4. Oke? Nah, dicari determinannya juga. Ini nanti sama dengan 0. Seperti itu. Berarti variabelnya dibuang ya Kak? Betul ya, dibuang. Tidak dipakai. 64 dari mana? 64. 46 kah? Atau apa nih? Kak, itu dia perhitungannya menyilang ya kalau determinan. Pakai ini ya, pakai formula AD min BC. A-nya kan di sini, ya di atas. D-nya kan di sini, min 3. B-nya di sini, C-nya di sini ya. Jadi dia menyilangnya itu karena mengikuti formula. Oke? Nah, ini kakak tambahin keterangan ya. Nah, ini yang rumus AD min BC, ini untuk matriks 2 kali 2 ya. Untuk matriks 2 kali 2. Nah, kalau bentuknya awalnya persamaan kayak gini ya, ini AD min BC ini untuk SPLDV. Ini kakak tambahin SPLDV. LDV. Kramer itu apa? Nah, Kramer tuh ini. Nanti kakak jelaskan ya. Cara hitung variabel, Kak. Nah, setelah ini ya, Kak, cara tahu operasinya harus di di min atau di plus bagaimana, Kak? Nah, kamu tinggal melihat ya dari sistemnya, sistem persamaannya. Ini kan dia min 3 tuh. Berarti nanti nulisnya di sini min 3. Gitu ya.
Jadi tinggal kamu sesuaiin aja ya dengan di soalnya. 6,4 disebut apa, Kak? 6,4. Hasil atau variabel atau lainnya. Nah, matriks hasil ya, matriks hasil. Kak, kalau pakai cara ini bakal lama nggak sih, Kak? Nah, tergantung nih teman-teman. Biasanya kan ada tuh yang masih bingung menghitung determinan. Tapi, kalau teman-teman udah lumayan hafal atau lumayan jago untuk menghitung determinan baik yang 2 kali 2 atau 3 kali 3. Nah, itu malah kakak sarankan pakai cara ini ya, karena lebih cepat. Nah, tapi itu menurut kakak ya. Kalau misalkan teman-teman nanti pengen nyoba-nyoba sendiri juga boleh ya pakai soal lainnya gitu. Kira-kira yang mana nih yang cocok dengan teman-teman? Apakah lebih enak pakai eliminasi substitusi atau pakai cara yang ini nih gitu. SPLTV enakan pakai determinan atau campuran. Kalau kakak lebih suka pakai determinan ya teman-teman. Soalnya kalau yang campuran itu kan kita nanti harus eliminasi 2 sampai 3 kali gitu. Kalau nggak salah, biasanya seperti itu. Jadi kalau kakak memang lebih suka pakai yang metode determinan. PK soalnya berapa? Nah, kalau PK biasanya tuh sekitar 20-an ya, 20-an atau 20 kurang ya. Kalau tahun ini belum ada info lagi ya. Tapi kalau teman-teman udah dapat info, nanti boleh berkabar dengan teman-teman yang lainnya. Kenapa penempatan angka di matriks DX sama DY-nya beda? Nah, tadi kan sudah kakak jelaskan, kalau mencari DX atau determinan X, ruas X-nya itu diganti ya. Diganti dengan apa, Kak? Diganti dengan matriks hasil ya, yaitu 6 dan 4. Jadi yang depannya yang diganti. Nah, terus kenapa, Kak? DY-nya yang diganti yang belakang? Karena kan yang diganti ruas Y-nya gitu. Ruas Y kan memang yang belakang gitu ya. Oke, ini kakak ini ya, kakak lanjut ke sini dulu nih. Tadi kan udah dapet tuh D-nya berapa, kemudian DS, kemudian DY. Nah, setelah itu kita nanti bisa dapat variabel X dan variabel Y-nya. Nah, caranya gimana? Caranya pakai Kramer. Kramer itu gimana, Kak? Kramer atau aturan Kramer itu ya untuk mencari variabel X adalah dx per d ya. Dx dari mana? Determinan X yang tadi sudah kita cari. Berarti min 46. Terus D-nya berapa, Kak? D-nya min 23. Nah, berarti kan min 46 per min 23. Sama dengan 2. Gitu. Terus kalau Y gimana? Y itu sama dengan DY per D. Ya. DY per D. Berarti kan 0 per min 23. Sama dengan 0. Nah, tadi ada yang bertanya juga tuh, jadinya jawabannya apa nih Kak? Apakah 2 atau nol? Nah, jawabannya keduanya dong. Kenapa? Karena kan yang diminta menentukan kan nilai X dan Y ya. Berarti jawabannya X sama dengan 2 dan Y sama dengan nol. Gitu, oke? Jadi tergantung soalnya ya. Dimintanya nilai apa aja nih yang mau dicari. Gitu. Nah, ini determinannya. Terus kalau aturan Kramernya ini nih. Ya, ini nanti bisa ketemu masing-masing variabelnya. Nah, terus kalau SPLTV, SPLTV ini kan SPLTV ya. Contoh soal selanjutnya. SPLTV. Tiga variabel. Nah, SPLTV atau sistem persamaan linear tiga variabel itu biasanya nanti ada tiga persamaan juga gitu. Ada tiga persamaan juga. Nah, karena ini ada tiga persamaan, berarti kalau diubah ke matriks dia kan 3 kali 3 tuh. Nah,
Karena 3 kali 3, nanti kita mencari D-nya pakai sarus ya. Pakai sarus. Gitu. Nah, eh, pakai sarus gimana, Kak? Nah, pakai sarus, ini Kakak coba ajarin sedikit ya, teman-teman. Nanti misalkan masih bingung, boleh coba explore ya. Teman-teman tinggal ketik aja metode sarus gitu. Nanti coba dipelajarin langkah-langkahnya lagi misal bingung. Nah, sarus gimana, Kak? Nah, pertama matriksnya, nih ya, matriksnya kan ini, matriks A-nya tuh dia Kakak taruh sini deh. Satu, dua, lima, kemudian tiga, kemudian enam, sembilan. Nah, ini dua, kemudian dua, ini empat. Oke, tutup kurung, kemudian sama dengan matriks hasilnya. Matriks hasilnya apa? 5, 6, 13. Nah, oke. Kemudian kita cari D ya. D, kalau dia nggak ada embel-embel DX, DY, berarti D secara umum ya, atau determinan secara umum dari SPLTV ini. Nah, kalau determinan yang secara umum, kita kan pakainya matriks yang ini ya, yang sebelah kiri aja. Oke? Nah, berarti kalau sarus gimana, Kak? Kalau pakai metode sarus, kamu tulis dulu matriksnya. Kemudian kamu ya di setelah eh, ini setelah tanda matriks tanda determinan yang belakang ini kamu kamu tambahin dua ruas yang depan ya. Ini kan ruas pertama nih. Atau kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, kamu ambil kolom pertama dan kedua taruh di sini. Ya, itu cara metode Sarus. Kemudian gimana, Kak? Kemudian kamu tarik garis miring ya. Ini seperti ini, seperti ini. Ini plus plus. Oh, sebentar teman-teman. Kakak izin untuk apa namanya? Sambil mencarger laptop Kak dulu. Nah, ini kalau metode Sarus itu biasanya untuk SPLTV ya, teman-teman. Nah, ini plus. Kemudian ini juga kakak kasih ini deh. Beda ini ya, beda warna supaya teman-teman nggak bingung. Nah, ini yang hijau minus ya, minus, minus, minus. Nah, maksudnya gimana, Kak? Coba perhatikan yang merah dulu. Nah, ini kan garisnya 164. Kamu kalikan semua tuh yang segaris. 1 kali 6 kali 4. Nah, berarti kan 24. Oke, tulis dulu. Kemudian plus, berarti kan ditambah. 3 kali 2 kali 5, 30. Berarti plus 30. Kemudian kan ditambah lagi tuh. 2 kali 2 kali 9, 36. Nah, berarti plus 36. Oke. Kemudian gimana? Kemudian minus. Ini kan plusnya udah habis tuh 3 kali. Nah, kalau udah habis, kamu perhatiin yang hijau. 2 kali 6 kali 5. 2 kali 6 kali 5, 60, Kak. Nah, 60. Berarti di sini min 60 karena minus. Kemudian minus lagi. Ini harusnya nggak usah pakai kurung dulu ya, teman-teman. Harusnya kan dia... sebentar. Biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini kan min 60 tuh yang hijau. Min 60.
Terus setelah itu kan ada minus lagi. Berarti min 1 kali 2 kali 9 18. Berarti min 18. Kemudian kan ada min lagi. Min 3 kali 2 kali 4. Berarti 24. Ini minus 24. Nah, Kak, di sini kenapa Kak? Katanya kan pakai minus, kok di sini dia plus. Nah, karena Kakak kasih kurung tuh, ya. Jadi minusnya dia keluar semua gitu. Ini kalau Kakak kasih kurung, dia minusnya keluar semua, teman-teman. Ya. Jadi misalkan aku nggak pakai kurung boleh Kak, boleh ya. Tapi nanti dia minus semua. Oke? Nah, ini tinggal dihitung biasa ya, penjumlahan pengurangan, nanti dapatnya min 12. Gitu, itu untuk metode Sarus. Kak, kalau nol dibagi berapapun tetap nol, Kak. Nah, nol bagi nol itu bentuk tak tentu ya, teman-teman. Dia bentuk tak tentu, oke? Jadi dia masuknya ke bentuk tak tentu, gitu. Cara hitungnya kan tinggal dijumlah dan dikurang ya, teman-teman. Itu ini loh, seperti teman-teman kalau menjumlahkan, mengurangkan, gitu ya. 5 6 13. 5 6 13 itu dia dari matriks hasil. Seharus itu metode ini ya yang tadi kita pelajarin. Kakak jelaskan tadi. Itu metode Sarus. Linear 4 bisa pakai Sarus nggak? Karena biasanya kalau udah mulai 4 ya itu bisa pakai metode lainnya ya teman-teman. Kakak agak lupa nih kalau yang 4 tuh apa ya namanya? Gitu. Kalau Sarus itu biasanya dipakai untuk yang 3 variabel. Oh, bisa langsung dikaliin ya, Kak. Aku diajarin di sekolah dijumlahin dulu satu-satu. Oh, memang dikalikan dulu ya, baru dijumlahkan. Emang begitu, Kak, metodenya memang ya. Seharusnya kan memang begitu, teman-teman. Itu angka 2 sama 6 nggak diajak, Kak. 2 dan 6. 2 dan 6 yang mana nih? No, min menjadi plus bukan untuk materi ini aja ya. Memang seperti itu aturannya. Kenapa Kak? Ini dikasih kurung dia menjadi plus. Karena kan minusnya itu dia dikeluarkan ya. Minus 60 minusnya dikeluarkan. Nah, dia kan menjadi plus 60. Kenapa? Karena minus kali 60 menjadi min 60. Minus kali 18 menjadi min 18. Minus kalau dikali 24 atau minusnya masuk menjadi min 24 gitu. Jadi bukan hanya di materi ini, tapi untuk semua materi ya. SPLTV bisa pakai metode campuran. Bisa, ya, bisa. Tapi kalau pakai metode campuran, dia kan butuh eliminasi dulu, kemudian substitusi. Nah, kalau SPLTV biasanya tuh eliminasinya lebih dari satu, teman-teman, gitu. Jadi ya memang nanti agak lebih panjang ya daripada kalau SPLDV, gitu. Kak itu ngitung seharusnya harus berurutan. Betul ya, harus berurutan. Angka 2 dan 6. Oh, yang ini dan ini. Iya, betul. Memang tidak diikutkan ya. Aturannya harus menyilang seperti ini. Oke? Nanti teman-teman misal bingung, boleh tuh coba cari ya, coba searching-searching metode Sarus. Nah, itu biasanya nanti ada contoh-contohnya kan. Nah, nanti tinggal teman-teman perhatikan. Nah, itu kan dia menyilang tuh seperti ini. Gitu. Bisa jelasin penyelesaian matriks hasil.
Maksudnya bagaimana nih? Oke. Nah, ini kan tadi kita baru mencari D ya, atau determinan yang secara umum. Terus gimana, Kak? Terus kalau yang ini udah dapet, nih udah dapet, kita akan mencari dx atau determinan x. Nah, kalau untuk yang SPLTV, kita kan pakainya sarus di sini. Nah, nanti untuk yang ruas X-nya diganti ya. Untuk yang ruas X-nya diganti. Ya, jadi seperti yang ini ya, masih sama seperti yang SPLDV, yang SPLTV pun berlaku demikian. Jadi yang ini kan awalnya 125 tuh, dia diganti 5 6 13. Nah, kenapa Kak diganti? Karena DX. Setiap mencari determinan dan ada embel-embel variabelnya, maka ruas di variabel itu harus diganti. Nah, ini kan ruas X tuh, awalnya kan 125. Diganti pakai apa, Kak? Pakai matriks hasil, yaitu 5 6 13. Gitu ya. Ini setelah diganti, kita hitung determinannya pakai sarus. Nanti dapatnya ini, min 12 juga. Terus D-nya gimana, Kak? D-nya juga sama caranya. Tinggal yang ruas Y-nya diganti. Nah, ini diganti. Awalnya kan enggak ini kan. Awalnya kan dia Y-nya itu 369 nih. 369, 369. Nah, diganti itu ruas Y-nya menjadi 5613. Digantinya pakai matriks hasil. Oke? Nanti dapat ini ya. Dapat D-nya tuh 0. Nah, ini DZ ya. Kakak lupa kasih embel-embel Z-nya. Ini DZ. DZ juga sama. Caranya sama. Ya. Jadi ruas Z-nya, ini kan ruas Z. Ruas Z-nya tuh diganti pakai matriks hasil. Nah, nanti nih 24 ya. Ini D. Ini DX, DY, DZ. Nah, terus pakai Kramer, nyari X, Y, Z. X-nya DX per D, hasilnya 1. Y-nya DY per D, 0 per min 12. Nah, 0 per bilangan, nanti hasilnya akan selalu 0, oke? 0 per bilangan akan selalu 0, kecuali 0 per 0. Kalau 0 per 0, dia nanti bentuk tak tentu ya, teman-teman. Gitu. Kalau 0 per bilangan yang lain, nanti hasilnya 0, oke? Z, DZ per D, ini dapatnya 2. Nah, ini kan udah dapat ya nilai X, Y, dan Z-nya, oke? Matriks hasil dari soal kah? Betul ya, dari soal. Nentuin angka yang garis lurus, yang ini kah? Nah, kalau betul yang ini, itu diambil dari 2 kolom pertama ya. Tinggal diambil aja, terus taruh belakang tuh. Kak, di DX sama DY ada 5 6 13 di luar. Kenapa di DZ gak ada? Nah, pertanyaan bagus. Karena ini kan di yang DZ, yang digantikan dia kolom ketiga ya, atau si ruasnya Z. Nah, sedangkan yang diambil di sini, yang di luar, yang diambil kan cuma 2 kolom pertama. Yang ini dan ini. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini tidak muncul tuh 5 6 13 gitu. Oke? Cara cepat ngingat caranya. Nah, cara cepatnya kamu tinggal perhatiin ya. DX, DY, DZ. DX berarti kan ada embel-embel X. Nah, berarti nanti kolom yang X yang diganti pakai matriks hasil. Kalau embel-embelnya Z, berarti kolom Z-nya yang diganti. Gitu. Terus kalau nyari X, DX per D. Kalau nyari D, DY,
per D gitu. Kalau misalkan nyari Z, DZ per D. Angka yang sebelum dua kolom pertama, yang bagian mana? Kak, berarti kalau cari di X, kolom X-nya diganti hasilnya. Begitupun juga D dan DZ. Betul sekali. Kalau yang D aja, Kak, kok nggak ada 5613? Yang D. Nah, yang D itu kan dia, kita mencari determinan utama. Nah, determinan utama itu nggak perlu ada yang diganti ya. eh, yang diganti itu ketika determinannya ada embel-embelnya di Z, di X, di Y gitu. Kalau di aja ya nggak perlu diganti karena dia nggak ada embel-embelnya. Angka tiga yang mana? Oke, lanjut ya. Lanjut ke contoh soalnya nih. Permisi Kak, izin bertanya. Aduh, Gimana nih? tadi untuk yang slide sebelumnya Kak, Kenapa? itu kan terdapat koefisien yang bilangannya asli. Contoh, yang paling pojok kiri 3x plus 7y. Nah, apabila koefisiennya itu bentuknya pecahan, berarti harus diubah dalam bentuk bilangan asli dulu kah Kak? Terima kasih. Kalau pecahan tetap ditulis pecahan ya teman-teman. Jadi tidak perlu diubah ke bilangan asli dulu. Gitu ya. Tadi itu ya. Terima kasih Kak. Oke. Kalau di doang juga kenapa sama dengannya nggak ikut disertakan? Em, Memang tidak disertakan ya teman-teman, karena kakak ulangin sekali lagi, kalau D saja itu kan determinan umum ya. Kalau determinan umum hasilnya tuh nggak perlu disertakan karena nggak perlu ada yang diganti, kecuali diminta nyari determinan yang ada embel-embelnya X, DX, DY, DZ. Nah itu barulah kolom-kolomnya ada yang diganti. Seperti itu ya. Oke, kita next dulu ini ke macam solusi, nanti langsung lanjut ke Latsol ya. Semoga ada yang dapat terbahas. Oke, ini ada tiga solusi ya dari sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan. Nah, ini singkat saja. Kalau dia solusi tunggal ya, ketika apa? Ketika dua persamaan atau dua pertidaksamaannya itu dia berpotongan di satu titik. Nah, contohnya ini kayak gini nih, yang A ya, yang gambar A. Ini kan dia berpotongan di sini nih. Nah, maka nanti solusinya atau penyelesaiannya tuh tunggal ya. Penyelesaiannya tunggal. Biasanya X, Y ya. Ini nanti solusinya adalah X, Y. Nah, terus kalau yang kedua, banyak penyelesaian. Nah, kalau solusinya banyak, itu ketika apa? Ketika dua persamaannya saling berimpit ya. Nih, berimpit. Berimpit itu dia dekat, benar-benar dempet, sehingga apa? Sehingga dia terlihatnya cuman seperti satu garis lurus. Cuman seperti satu persamaan. Padahal dia terdiri dari dua persamaan gitu. Nah, itu nanti solusinya kan akan sepanjang ini ya, sepanjang garisnya ini kan. Nah, makanya solusinya banyak gitu ya. Terus kalau tidak memiliki penyelesaian, ketika apa? Ketika dua persamaan itu dia nggak berimpit maupun tidak berpotongan. Jadi dia terpisah kayak gini ya teman-teman. Gitu, dia sejajar. Jadi apa? Jadi kan dia nggak pernah akan berpotongan tuh. Nah, makanya dia nggak punya solusi atau tidak punya penyelesaian.
Oke, ya sesimpel itu. Gambar kedua garisnya numpuk. Oke. Oke, nanti untuk misalkan yang belum paham bisa tanya ke kakak ya teman-teman. Ini kita coba bahas satu soal, semoga cukup ya. Nah, nih, kita coba bahas satu soal, semoga cukup. Diketahui ada sistem persamaan seperti ini. Nah, ini kan ada dua persamaan ya, atas bawah. Dua persamaan atas bawah. Nah, jika sistem persamaan tersebut mempunyai penyelesaian P, Q. Nah, maka nilai P plus Q apa? Hei, ini kan ada dua persamaan ya, atas bawah. Atas bawah. Kita diminta nyari penyelesaian P, Q. Kemudian kalau udah ketemu P-nya, P-nya tambahkan Q. Nah, penyelesaiannya kan ada dua. Sedangkan di sini kan ada dua variabel nih. Di sistemnya ada X, ada Y. Nah, sehingga penyelesaian dari persamaan ini, penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah X, Y. X, Y. Sehingga apa? Sehingga P plus Q adalah X plus Y. Gitu. Nah, ini cuma beda variabel aja ya. Intinya sama. Eh, diminta menjumlahkan dua solusi. Diminta menjumlahkan dua variabel yang dicari. Oke? Nah, dari persamaan kedua nih, X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan kita bisa ubah nih bentuknya teman-teman menggunakan sifat aljabar. Nah, ini bisa diubah ke bentuk seperti ini, yaitu X plus Y kuadrat. Gitu. X plus Y kuadrat sama dengan 0. Nah, sehingga X plus Y, X ditambah Y, itu kan akan sama dengan akar 0 ya. Akar 0 kan 0. Maka X plus Y sama dengan 0. Oke, nah ini kan yang dicari tadi X plus Y toh. Dari P plus Q. Sehingga nanti jawabannya C. Oke, sesimpel itu. Yang macam solusi itu nanti teman-teman coba ini lagi eh, perhatikan grafiknya, perhatikan gambarnya ya teman-teman. Biasanya kalau misalkan cuman dari sistem persamaannya itu memang ini, memang apa namanya, agak ini ya, agak eh, lumayan tricky ya membedakannya. Nanti coba teman-teman ini dulu apa namanya ini, perhatikan gambarnya dulu ya. Gitu. Kalau nanti dari persamaannya coba tulis di tulis di sini ya, di kolom chat ya. Kalau yang tunggal itu biasanya dua persamaannya hanya sangat beda, baik dari koefisien, variabel, maupun eh, hasil persamaannya. Terus kalau yang banyak solusi, nah ini biasanya salah satu persamaan merupakan kelipatan dari persamaan lain. Terus kalau tidak ada solusi,
Biasanya itu persamaannya sama persis, kemudian tapi hasil persamaan beda. Misal yang satu sama dengan 5, yang satunya sama dengan 10. Oke, itu ya teman-teman. Kak, kok jadi akar nol? Kan dia awalnya kuadrat. Terus kita mau mencari X plus Y aja kan? Berarti kan dia menjadi akar nol. Yang di atas memang nggak dipakai ya teman-teman. Karena memang kita kan cuma mencari X plus Y. Dan ternyata dari persamaan yang kedua itu untuk X plus Y-nya udah ketemu gitu. Makanya yang atas nggak usah dipakai ya. Diubahnya pakai yang 2x plus Y sama dengan 1, bisa nggak, Kak? 2x plus Y sama dengan 1, nggak bisa ya. Ini kan karena yang Y-nya kan koefisiennya cuma 1, sedangkan yang X-nya 2 gitu. Kecuali ini misalkan 2x plus 2Y, nah itu baru bisa ya. Hmm. Oke, sip. Heeh, kuadrat kalau pindah ruas itu jadi akar ya, teman-teman. Betul sekali. Oke. Ini selanjutnya. X plus Y kuadrat itu dia dari sifat aljabar. Berarti nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 untuk menyesuaikan persamaan yang ke satu. Oh, kamu membicarakan yang mana nih? Kalau misalkan 2X plus 2Y pengerjaannya gimana? Duanya tinggal dikeluarkan dong. Ya, misalkan ada 2X tambah 2Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Duanya kan ini bisa kamu keluarkan kan? Jadi nanti 2 kemudian kurung X ditambah Y. Nah, eh tambah Y. Y. Nah, sama dengan 1. Sehingga nanti X plus Y sama dengan setengah. Tambah Y. Nah, ini sama dengan setengah. Oke? Tinggal dipindah ruas aja si 2-nya. Gitu. Tuh, kalau 2X plus 2Y. Kalau cuman 2X plus Y, dia nggak bisa ya. Jadi pakai yang bawah aja. Kak, berarti soal kayak gini susah ya kalau pakai cara eliminasi dan kawan. Betul ya. Jadi, teman-teman, untuk setiap soal itu kan sebetulnya eh, penyelesaiannya kan menyesuaikan juga dengan soalnya ya. Kalau soal yang ini malah lebih cepat pakai sifat aljabar aja ya, simple. Kalau pakai eliminasi ataupun determinan ya, itu malah sulit gitu ya. Jadi untuk empat apa namanya empat cara tadi itu yang biasa dipakai ya, yang biasa dipakai untuk menyelesaikan soal sistem persamaan ya. Tapi terkadang memang ada soal-soal yang menggunakan cara lainnya. Contohnya kayak gini, ini kan cukup pakai sifat aljabar. Gitu.